Jumpa lagi bersama saya di sini. Di sini kita akan sama-sama berbagi informasi terkait dengan mujizat ya. Ibu ini dia memberikan kesaksian terhadap suaminya pada saat dia sakit waktu itu ya. Berulang kali mereka ke rumah sakit, terus mereka ke dukun juga, tetapi tidak ada perubahan ya. Ya mari kita ikuti ya gimana kesaksiannya seperti apa ya. Kita langsung aja dengan ibu ini ya. Oke, selamat malam ibu. Selamat malam Pak. Iya, nama saya Maria Fatima. Maria Fatima. Oh. Ya, biasa dipanggil Fatukan. Fatukan. Ibu asli dari mana? Asli dari Flores Timur. Iya. Boleh ibu menyampaikan terkait dengan mujizat yang terjadi pada saat itu dalam suami? Oh iya, jadi mujizat yang terjadi pada saat itu di tahun 2020. Ya, di tahun 2020 suami mengalami kesakitan. Ya, mengalami kesakitan sehingga kami pergi ke lab untuk ambil darah ya, supaya tahu kira-kira sakit apa. Nah, ternyata ketika diambil dokter itu bilang ini dia gejala ke paru-paru. Iya, ke paru-paru. Sehingga waktu itu karena dengan corona sehingga mereka suruh segera bertemu lagi dengan dokter yang spesialis ya. Ketika kami ketemu dengan dokter spesialis, dokter juga seolah-olah menakutkan. Ya ini Pak, ini dari mana saja, pernah kemana saja, sehingga mereka pikir corona. Ya, tetapi setelah kami dari dokter itu kami pulang ke rumah, ya obat itu pun suami tidak minum. Ya, sehingga dia bilang kita harus ke gua. Mati atau hidup, apapun yang terjadi kita harus naik ke gua. Sehingga saat itu ada dorongan, kami dua langsung mengemas dan kami naik ke gua Maria Fatima. Ya, di Malanu. Nah, tetapi selain ke dokter, kemana lagi pada saat itu sebelum ke gua? Sebelum ke gua ya kami ke dokter, sama kami ke dukun. Ya. Terus apa kata dukun waktu itu? Ya kata dukun ya mereka pun hanya melayani saja. Ya, melayani seperti itu saya melayani. Dia melayani secara fungsi dia melayani. Melayani mungkin dengan ramuan seperti itu ya. Dia minta bayar apa enggak pada saat itu? Dikasih uang kan? Iya, seperti biasanya tidak minta sih, cuman kita kalau ketika kita mengalami kesembuhan berarti kita pasti kita merasa berjasa atau berhutang. Tetapi itu padahal belum sembuh total. Iya. Seperti itu. Jadi pada saat itu ibu sama bapak yakin ya ketika sampai di Bunda Maria ketemu Moses kemudian sama Buddha terus Tuhan Yesus istri suami sembuh ya. Iya, kami sangat yakin saat itu ya. Kalau ketika ibu di sana itu ibu merasa apa pada saat itu? Saya merasa bahagia karena apapun terjadi saya sudah ada di sini. Tidak memikirkan kesembuhan suami, tapi ketika kami injak di gua kami sudah merasa senang bahwa pasti suami akan sembuh di tempat ini. Iya, iya hadir di sana kita merasa suasananya hening, nyaman. Kita merasa bahwa tidak ada beban di dalam kehidupan ini, tidak ada beban. Saat itu juga ada beberapa orang sakit yang sering naik ke atas. Salah satunya adalah suami saya. Iya, saat itu kami naik. Selain ibu minta kesembuhan terhadap suami ibu itu apa yang ibu minta lagi pada saat itu di sana ke Bunda Maria sama Tuhan Yesus? Iya, selain kesembuhan suami saya minta pekerjaan. Iya, iya karena saat itu juga saya sedang urus mama saya yang sedang stroke. Iya, jadi saya dilema saat itu sama urus suami atau saya urus mama atau mau saya backup suami punya pekerjaan. Ya, karena suami sakit selama 1 tahun sehingga saya sebagai istri saya harus membackup dia punya pekerjaan ya di BLTD. Ya saat itu saya dilema. Minta pekerjaan dan minta rumah yang kos, tapi ternyata Bunda kasih di gratis di tempat ini. Ya, tapi sebelumnya kami sudah cari-cari geledah untuk kos yang mungkin di bawah 1.800.000 atau 700, tapi itu Bunda kasih di tempat yang gratis ini. Baik Bu. Jadi apa yang ibu dapat semua itu dari Bunda? Iya, itu dari Bunda. Nah mungkin apa yang ibu sampaikan Bunda Maria ucapan apa? Iya. Yesus sama Moses. Iya. Yang saya mau ucapkan kepada Bunda Maria, Tuhan Yesus itu adalah terima kasih yang tidak pernah ada habisnya karena berkat Bunda, berkat Tuhan Yesus dan juga Bunda sudah hadirkan kakak Moses
sehingga kami bisa mengenal tempat itu. Jadi kami mengalami kesembuhan dan dari situ kami berkomitmen untuk melayani Bunda di mana saja kami pergi dan berada. Oke, sudah cukup. Ya, cukup ya. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama mendengar langsung terkait dengan mujizat yang terjadi ya. Nah, di sini kita mau pamit sebentar dulu dan masih tetap bersama kami di seputaran berbagi informasi. Oke, selamat malam dan shalom. Ibu, kita Ya, salaman dulu malam besok ya. ya. Malam Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Ada apa ini, Pak? Ada apa ini? Mobil ini. Gaya. Mau mayani kibi malas Funa woloma Mau mayani kibi malas Funa woloma Mau mayani Kalau tidak napas tidak baik tidak bisa nanjak, tinggi sekali. Ini 100 tangga. Sah. Semangat. Semangat ah. Aman ini kameramen handal ini.